Baik, selamat siang. Di sini saya mahasiswa gizi akan melanjutkan materi pembahasan mengenai variabel penelitian. Di sini kita akan masuk kepada materinya. Variabel penelitian adalah sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan. Contohnya variabel di bidang kesehatan yaitu tekanan darah, nyeri, berat badan, posisi pasien, stres, kecemasan, teknik relaksasi, perawatan luka, ketidakpatuhan, persepsi, motivasi, serta perilaku. Di sini kita masuk kepada variabel pertama, yaitu variabel independen. Variabel independen merupakan variabel bebas sebab stimulus, predator, dan ansiden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen. Misalnya, suatu riset bertujuan untuk menguji kepatuhan diet dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Kepatuhan diet menjadi variabel independen atau variabel bebas, sedangkan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronik sebagai variabel dependen atau variabel bebas. Lalu yang kedua, variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Penjelasan suatu fenomena tertentu secara sistematis dapat digambarkan dengan variabel dependen. Contohnya, suatu riset bertujuan untuk menguji tingkat kekurangan gizi dengan kejadian anemia. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contohnya, hubungan motivasi dan kepatuhan pasien akan semakin kuat bila dukungan keluarga memberikan dukungan dalam pemberian asupan nutrisi dengan baik. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening merupakan hubungan variabel yang terjadi secara tidak langsung, sehingga mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikat secara langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibatasi pengaruhnya, yaitu dampak dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel kontrol penting dalam penelitian untuk mengendalikan kerumitan dari permasalahan dalam penelitian. Biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental atau penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, variabel confounding. Variabel confounding perancu sering disebut juga sebagai variabel pengganggu atau confounding variabel. Variabel ini dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian mustorah. Biasanya keberadaan variabel perancu berhubungan dengan variabel bebas dan terikat, namun bukan termasuk variabel perantara. Terjadinya bias pada hasil penelitian dapat dilakukan dengan mengidentifikasi variabel perancu tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal, yang dimana kita akan bahas soal yang pertama, penelitian tentang hubungan pengetahuan gizi dan kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar di Bojonegoro. Dalam penelitian ini, variabel kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi berperan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel kontrol, D. Variabel moderator, dan E. Variabel confounding. Jawabannya adalah D. Pembahasan kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi tidak langsung menjadi penyebab, tetapi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan gizi independen dengan status gizi anak dependen. Oleh karena itu, ia berperan sebagai variabel moderator. Soal nomor 2, dalam penelitian berjudul Hubungan Tingkat Keparahan Karies Gigi dengan Status Gizi Siswa di SD Negeri 1 Ciangsana Kabupaten Bogor tahun 2010, diketahui bahwa tingkat konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak berperan dalam mempengaruhi hasil penelitian. Faktor tersebut dikategorikan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel confounding, D. Variabel kontrol, dan E. Variabel moderator. Jawabannya adalah C, karena tingkat konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi variabel bebas atau tingkat keparahan karies gigi maupun variabel terikat status gizi. Faktor ini disebut variabel perancu atau confounding karena bisa menyebabkan bias pada hasil penelitian jika tidak dikendalikan. Soal nomor 3, penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa dengan mengendalikan faktor usia dan jenis kelamin. Variabel usia dan jenis kelamin termasuk ke dalam jenis variabel A. Independen, B. Dependen, C. Moderator, D. Kontrol, dan E. Confounding.
Jawabannya adalah D, karena usia dan jenis kelamin tidak diteliti secara langsung tetapi dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan metode belajar atau independen dengan prestasi siswa atau dependen. Karena itu ia termasuk variabel kontrol. Baik, kesimpulan dari materi saya ini adalah variabel dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hubungan sebab akibat. Variabel independen adalah faktor penyebab yang mempengaruhi variabel dependen sebagai akibat. Tanpa kejelasan keduanya, penelitian sulit menghasilkan temuan yang valid. Selain itu, variabel moderator sulit hadir untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dan dependen. Keberadaannya mampu membantu peneliti memahami kondisi apa yang membuat hubungan lebih kuat atau lebih lemah. Baik, sekian penjelasan dari materi saya. Sekiranya siapapun nanti yang dapat melihat materi saya ini, penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan untuk metode penelitian atau tugas akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.